Certo.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini dari kajian hari Jumat tanya jawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahannya dan segala karunia yang diberikan kepada kita. Semoga dengan kembalinya berjalan kegiatan-kegiatan ini menjadi sebab untuk kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya, banyak bermuhasabah, dan menjadi kunci keberkahan untuk kita semua dalam kehidupan ini. Dan semoga hal itu juga menjadi sebab kita lebih bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan kita membawa kebaikan untuk manusia. Dimaklumi kita masih di kondisi menghadapi pandemi. Jadi untuk protokol kesehatan dan menjaga jarak, harap hal tersebut diperhatikan oleh seluruh kawan-kawan yang hadir di dalam pertemuan-pertemuan ini. Baik, di awal kajian kita kembali kepada tanya jawab di Jumat pagi ini. Ini berbeda dengan biasanya, karena dulu biasanya kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau sekarang ini mungkin kita akan mulai beberapa menit dengan membaca satu atau dua halaman dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Al-Mulakhas, ringkasan penjelasan Kitab Tauhid, yang terdiri dari ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tauhid. Dan tauhid ini, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu pokok harta kita. Dan itu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena itu mengulangi pembahasan-pembahasan tauhid di dalam kehidupan itu dari hal yang sangat penting sekali. Iya. Alhamdulillah di sekarang ini banyak kemudahan di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini juga kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid juga sudah diterjemahkan. Dan ini harusnya menjadi buku yang berada di rumah setiap muslim dan muslimah. Karena terkandung di dalamnya pembahasan ayat-ayat dan hadits-hadits menguraikan tentang kedetailan-kedetailan tauhid yang kita perlukan di dalam kehidupan. Dan tauhid itu perlu diulangi dan diulangi. Ada sebuah kisah menarik ya dari penulis buku ini, rahimakallahu taala. Beliau pernah selesai dari sebuah pembahasan dari sebuah kitab tentang tauhid. Maka murid-muridnya berkata, "Wahai Syekh, kami ingin berpindah ke pelajaran lain. Tauhid kami sudah paham. Kami ingin pindah ke pelajaran yang lain." Syekhnya selalu memberi pelajaran tentang tauhid. Kata Syekh rahimahullah, "Baik, nanti kita lihat."
Keesokan harinya syekhnya bercerita kepada mereka bahwa ada sebuah rumah di tempat kita ini, itu kemarin mereka menyembelih di depan pintu rumahnya ketika masuk rumah baru. Iya. Mendengar hal itu muridnya diam-diam saja. Mereka tahu itu kesyirikan, tapi diam-diam saja. Keesokan harinya syekhnya datang lagi. Kemudian beliau katakan, ada berita bahwa di tempat kita ini ada seorang anak yang berzina dengan ibunya. Kata murid-muridnya, naudzubillah, langsung gaduh, rame. Naudzubillah. Ya, mungkin kita juga begitu ya. Kata syekhnya, nah sekalian ini belum paham tentang tauhid. Kemarin saya cerita tentang perbuatan syirik, kalian diam-diam saja. Hari ini saya cerita tentang dosa, kalian luar biasa marahnya. Syirik itu lebih besar daripada dosa. Lebih besar daripada dosa berzina, mencuri. Syirik kecil itu lebih besar dari dosa besar. Syirik kecil. Apalagi syirik akbarnya. Karena itu seorang jangan menyangka, oh saya sudah paham tentang tauhid. Buku ini saya sudah khatamkan. Ya, seorang alim itu kadang dia baca satu buku itu ratusan kali. Bahkan pembahasan kitab tauhid ini itu dari sirah guru-guru kita, mereka selalu mengajarkannya di majelisnya, tidak pernah berhenti. Selesai kitab tauhid diulang lagi. Ya, seperti di guru kami sekarang yang mensyarah buku ini, Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala, itu beliau tidak pernah saya kenal ada suatu tahun beliau mengajar dan tidak ada pembahasan kitab tauhid. Apakah kitab tauhidnya beliau bahas atau beliau bahas ta'liq terhadap kitab tauhid atau syarah kitab tauhid, Fathul Majid, dan sekarang beliau sedang menjelaskan kitab Fathul Majid, atau beliau baca Taisirul Azizil Hamid, semuanya terkait dengan kitab tauhid, selalu diulangi. Sebab ini kandungan-kandungan tauhid. Ya. Seorang itu kalau dia ingin husnul khatimah, biasanya kan dia cari amalan yang dia lakukan continue. Supaya kalau dia meninggal, nah dia husnul khatimah di situ. Dia husnul khatimah. Nah, itu bagus ya. Tapi ingat, amalan solih yang paling hebat untuk disiapkan oleh seorang hamba untuk husnul khatimahnya adalah tauhid. Pembahasan tauhid. Iya. Karena itu dari sebagian as-salaf, kalau saya nggak salah dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, pernah dikatakan kepadanya, apa yang paling kamu khawatirkan? Maka beliau menangis rahimahullah. Kemudian beliau berkata, saya khawatir tauhid itu dicabut dari saya. Dan itu kekhawatiran yang harusnya ada di hati orang yang bertauhid. Karena itu akan datang nanti satu bab khusus, saya terangkan bagaimana takutnya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, para sahabat, dan orang-orang yang salih dari kesyirikan. Dan itu pemahaman tentang tauhid. Iya. Maka diperhatikan dari mana ini, kita selalu ada pembahasan tentang tauhid dalam keseharian kita. Kalau tidak bisa sehari, dalam sepekan satu kali. Tidak bisa sepekan satu kali, satu kali satu bulan. Iya. Karena itu di tanya jawab ini kita akan baca satu pembahasan ayat atau hadits tentang tauhid yang akan disebut oleh penulis.
dan insyaallah taala kita akan terangkan secara ringkas. Ini ayat yang kedua dari pembahasan Kitab Tauhid di buku panduan antum, buku yang sudah diterjemahkan di halaman 5. Kata penulis rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala wa qauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan firman Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadalah kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Biasanya kalau sudah diterangkan ayatnya, syekhnya itu jelaskan dulu mufradat, kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dari ayat. Beliau terangkan dulu kalimat-kalimat. Setelah itu beliau jelaskan makna global dari ayat. Setelah itu beliau terangkan hubungan antara ayat dengan pembahasan di bab ini. Kemudian beliau terangkan faidah-faidah yang terkait dengan ayat. Itu metodologi Syekh Shalih Al Fauzan dalam menjelaskan ayat-ayat dan hadits-hadits seputar tauhid di dalam buku ini. Baik. Walaqad ba'atna, kata beliau, ba'atna, kami mengutus. Ba'atna arsalna. Iya. Ada hal yang bagus ya disebut oleh sebagian ahli tafsir. Al-ba'ats itu kalau dalam bahasa Arab, akar katanya itu dari sesuatu yang mati hidup. Mati hidup. Karena itu hari kebangkitan itu disebut sebagai apa? Yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats. Karena dari mati dihidupkan. Ya. Nah ini kita bisa pahami makna ya bahwa keberadaan seorang Rasul itu kehidupan untuk manusia. Kehidupan untuk manusia. Menghidupkan ruh mereka. Menghidupkan jiwa mereka. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Makanya para pewaris Nabi, yaitu para ulama, mereka adalah orang-orang yang menghidupkan manusia. Mengajak manusia kepada kehidupan. Itu hakikat harus dipahami ya. Baik kita paham besarnya nikmat diutus kepada kita seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan besarnya nikmat untuk umat Islam ini ketika ada para ulama di tengah mereka. Ada orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Kemudian kata kulla ummatin walau ba'atna fi kulli ummatin. Kulli ummah, kata beliau, kulli ta'ifah wa qarnin wa jilin minan nas. Setiap umat artinya setiap kelompok atau kurun waktu atau generasi dari manusia. Ya. Karena kata umat itu satu kata tapi punya banyak makna ya. Punya banyak makna. Dan di antara maknanya satu umat artinya satu kelompok, satu generasi. Kurun waktu dari manusia. Rasulan, kata beliau, ar-rasul man uhiya ilaihi bisyara' wa amira bitablighihi. Rasul adalah seorang yang suatu syariat diwahyukan kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umatnya. Ini definisi populer tentang definisi ar-rasul yang berjalan. Iya. Dan ada banyak pembahasannya terkait dengan definisi perbedaan nabi dan rasul itu apa. Tapi yang paling pokoknya yang membedakan antara nabi dan rasul, kalau seorang nabi itu dia diutus dengan kitab baru. Diutus dengan sebuah kitab. Kalau nabi itu biasanya melanjutkan risalah dari nabi sebelumnya atau dari rasul sebelumnya. Perbedaan yang kedua, kalau rasul itu diutus kepada kaum yang menyelisihi mereka. Bertentangan dengan mereka. Kalau para nabi biasanya diutus kepada kaum yang sudah sepakat dengan mereka. Sudah sepakat dengan mereka. Karena itu Bani Israel setelah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun, beliau berdua adalah Rasul alaihi salam.
Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, itu ada para nabi lagi setelahnya. Tapi mereka, para nabi ini melanjutkan risalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena itu dikatakan dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel itu kebaikannya dipelihara oleh para nabinya, dijaga. Setiap kali ada nabi yang meninggal, pasti Allah datangkan lagi nabi setelahnya sebagai penggantinya. Itu dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Iya. Baik. Nah, ini nikmat diutusnya para nabi dan para rasul itu nikmat terbesar. Lebih besar daripada nikmat dunia. Karena itu di Nabi Musa alaihissalam ketika berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika Allah jadikan di tengah kalian ada para nabi. Dan Allah jadikan kalian raja-raja. Dan Allah beri kalian nikmat yang tidak pernah diberi kepada manusia pun. Jadi dari tiga nikmat ini, nikmat apa yang paling pertama disebut? Nikmat para nabi di tengah mereka. Sebab itu nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar. Iya. Maka sepanjang umat ini masih belajar, masih berpegang dengan sunnah nabinya, masih mengambil dari para ulama yang mengajarkan dari sumber yang asli, yang bermuara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat itu akan berada di atas kebaikan. Ini pokok dulu. Kalau mau berbicara tentang kebaikan umat, itu pokoknya. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Iya. Tidak usah singgung masalah politik, masalah ekonomi, masalah. Tidak usah disinggung itu dulu. Itu belakangan. Pokok kalau ingin memperbaiki sebuah negara, sebuah umat, perbaiki dulu ibadah mereka kepada Allah dan bagaimana umatnya itu tetap mempelajari ilmu dan terhubung dengan agamanya. Itu pokok kebaikannya. Baik. Kemudian dikatakan ani ibudullah. Apa misinya setiap rasul yang diutus? Ani ibudullah, beribadahlah kepada Allah. Kata beliau, afriduhu bil ibadah. Ani ibudullah, beribadah kepada Allah, artinya esakan Allah dalam ibadah kalian. Wajtanibu, tinggalkan dan jauhi. Utruku wa fariku. Wajtanibu at-tagut. At-tagut berasal dari kata at-tugyan. Kata beliau mushtaq dari minat tugyan. Wa huwa mujawazatul haddi. Fa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fa huwa tagut. Berasal dari kata tugyan yang berarti melampaui batas. Oleh karena itu setiap sesuatu selain Allah yang diibadahi dan ridha dengan peribadatan tersebut adalah termasuk tagut. Itu definisi tagut. Ya, tagut itu dari kata tugyan ya, melebihi. Ya, ketika sesuatu itu sudah melebihi batasannya, itu tugyan namanya. Maka segala hal yang melebihi batasan, itu disebut tagut. Nah, karena itulah orang yang beribadah kepada selain Allah, ini melebihi, keluar dari batasan ibadah. Iya, keluar dari haknya. Dan dia ridha dengan ibadah itu. Nah, maka itu disebut tagut. Itu disebut tagut. Jelas ya? Baik, ini diantara makna dari tagut yang mungkin akan ada uraiannya lebih mendalam tentang hal tersebut di bab-bab atau di hadits-hadits yang akan datang. Baik, kemudian makna ayat secara global. Kata penulis, Allah Subhanahu telah mengabarkan bahwa Dia telah mengutus seorang rasul pada setiap kelompok dan kurun manusia yang mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Allah terus mengutus para rasulnya kepada manusia sejak terjadinya kesyirikan pada Bani Adam
pada zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga Allah menutup para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pada setiap umat itu diutus seorang rasul. Ya, karena itu Nabi Adam alaihi salam itu tidak disebut rasul, tapi beliau disebut apa? Disebut nabi saja. Karena umat itu ada, umat itu dari mana asalnya? Anak Adam kan? Anak Adam. Jadi nanti setelah anak Adam ada, baru diutus kepada mereka rasul setelah terjadi kesyirikan. Setelah terjadi kesyirikan. Iya. Baik, itu makna dari ucapan penulis rahimahullahu atau hafizahullahu taala di sini. Kemudian di halaman 6, hubungan ayat dengan bab. Jadi ini awal pembahasan penulis langsung menjelaskan babut tauhid. Kitabut tauhid. Langsung bawakan ayat-ayat tentang kewajiban tauhid. Dalil tentang kewajiban tauhid. Saya sudah terangkan di pertemuan pertama di masjid lain bahwa kaidah yang dibawa oleh penulis di sini ini kaidah yang berjalan di tengah para ulama. Itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal. Beliau terangkan hukum dulu, baru beliau jelaskan keutamaan. Jadi beliau terangkan dulu hukum tauhid itu apa. Setelah menjelaskan hukum tauhid, nanti di bab setelahnya beliau baru bawakan ayat-ayat dan hadits tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan tauhid. Karena itu di hadits Utsman ibn Affan riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi itu mencontohkan cara berwudu. Beliau berwudu dulu. Sudah berwudu, ini penjelasan hukum. Kata Nabi, hadal wudu. Inilah wudu. Begitu caranya. Hukum-hukumnya. Faman tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla raka'ataini min ghairi yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia tidak bisikkan pada dirinya sesuatu pada sholatnya dia khusyuk, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Jadi subhanallah, Nabi terangkan hukum dulu. Kemudian Nabi jelaskan apa? Jelaskan keutamaan. Karena itu keliru ya metode dakwah orang-orang yang senangnya terangkan keutamaan-keutamaan saja. Tapi tidak perhatikan, tidak mempunyai perhatian terhadap apa? Terhadap hukum-hukum. Itu keliru. Jadi fikih dalam agama itu mendalam, mengakar. Jangan tahu keutamaan saja, tapi tahu juga apa? Hukum-hukumnya, seluk-beluknya, kedetailannya. Jangan sampai dia keliru, dia sangka itu keutamaan padahal hukumnya itu tidak dibolehkan. Itulah pentingnya seorang tafaqquh, belajar agama dengan baik dan benar. Jadi hubungannya kata beliau, anna da'wata ila tauhid wan nahyi 'anil syirk hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Sesungguhnya dakwah kepada tauhid dan dakwah untuk melarang dari kesyirikan itu adalah tujuan dakwah, kepentingan dakwah seluruh nabi dan para pengikut nabi. Ya kalau kita pengikut rasul, nah itu dakwahnya, jalannya para rasul ini. Ini jalannya para rasul. Faedah ayat disebutkan 5 faedah di sini. Yang pertama, sesungguhnya hikmah pengutusan para rasul adalah untuk berdakwah, menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ini penjelasan hikmah. Apa hikmah diutusnya para rasul? Jawabannya untuk berdakwah kepada tauhid dan melarang dari apa? Kesyirikan. Itu pokok yang harus dijaga. Sekarang ini subhanallah ya, penggambaran tentang Islam itu kadang kurang bagus dari sebagian orang. Nabi Muhammad itu subhanallah. Ya. Itu dibahasakan macam-macam oleh orang-orang ya.
Tergantung bidang ilmu yang dia tekuni. Wah, ini dia lihat Nabi Muhammad, oh kepala negara yang paling hebat. Nabi Muhammad, oh pebisnis yang paling lihai. Nabi Muhammad, oh beliau ahli strategi yang paling handal. Nabi Muhammad, dokter yang paling mumpuni. Ini namanya kita keluarkan tugas beliau yang pokok. Jelas ya? Tugas pokoknya itu beliau Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu diutus untuk apa? Mendakwakan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Itu pokok dakwanya. Itu yang harusnya diangkat, selalu dikaji, selalu dibahas. Selalu dibahas. Dan ingat ya, Allah tidak mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang dokter, sebagai seorang insinyur, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis. Beliau diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tapi Nabi dan Rasul itu ada tanda kenabiannya. Ada bukti yang menunjukkan dia Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu berbicara tentang dasar-dasar kedokteran yang seluruh siapapun yang belajar ilmu kedokteran setelah beliau tahu bahwa yang diucapkan oleh Nabi itu benar. Itu mukjizat namanya. Dari tanda kerasulan beliau. Jelas ya, tapi beliau bukan dokter. Ya, bukan apa? Bukan dokter beliau. Maka ini harus dipahami ya, ini kaidah-kaidah dalam memahami. Jadi pembahasan tauhid itu meringkas jalan ya, dan membuat orang teguh di atas jalan supaya dia kenal dakwanya para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua, kata beliau, sungguhnya agama para nabi adalah satu. Inna dinal anbiya wahid. Ini harus dipahami. Seluruh nabi dan rasul itu agamanya sama. Agamanya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Dan Islam itu adalah mengajak kepada tauhid. Semuanya mengajak kepada tauhid. Seluruh nabi dan rasul dakwanya sama. Ani'budullaha wajtanibu taghut. Setiap nabi dan rasul itu pasti ada dakwanya kepada tauhid. Karena itu keliru ya kalau ada yang baca dari sirah nabi atau rasul, kemudian dia tidak perhatikan dakwah mereka tentang tauhid. Tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya, misalnya kisah Nabi Yusuf. Paling kita baca satu surah khusus dalam Al-Quran. Kadang yang keluar setelah baca sirah itu banyak, Masya Allah, kebaikan, manfaat dia pelajari. Tapi mana pengertian mereka bahwa Nabi Yusuf ini mengajak kepada tauhid? Dan itu ada di kisah Nabi Yusuf. Ditanya tentang mimpi, Nabi Yusuf sebelum menjawab mimpinya, diajari dulu tauhid. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itu ucapan Nabi Yusuf. Saya ikuti agama ayah-ayahku, kakek-kakekku. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Ini para nabi semuanya. Apa agama mereka? Tidak pantas kami berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Nikmat tauhid ini tidak berbuat kesyirikan, itu keutamaan Allah atas kami para nabi dan atas seluruh manusia. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Itu ada di dakwanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita masuk ke dalam rincian, jelas ya? Apalagi kalau kita baca ayat-ayat di surah Al-A'raf, ayat-ayat di surah Al-Mu'minun, ayat-ayat di surah As-Saffat. Itu terang sekali dakwah mereka secara tegas kepada tauhid. Ya. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu apapun bagi kalian. Tidak ada sembahan apapun bagi kalian selain daripada Allah. Nah, itu tauhid. Dan ini semuanya adalah dakwanya para nabi dan para rasul. Kata beliau, wa huwa ikhlasul ibadah wa tarkus syirk wa ikhtalafat syara'i'uhum. Apa agama para nabi yang satu itu? Yaitu memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu agama para nabi dan para rasul seluruhnya.
Meskipun syariatnya berbeda-beda. Nah, itu mungkin dari sudut syariat ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Mungkin kita berbeda ya di dalam masalah taubat misalnya. Ya Bani Israel itu kadang mereka disuruh taubat. Hukuman untuk taubat mereka berada dalam satu tempat berkumpul di situ. Kemudian Allah membuat gelap. Kemudian mereka disuruh saling membunuh. Iya. Itu syariat di Nabi Musa alaihissalam. Tapi di kita syariat taubat itu Allah berikan kemudahan. Ada 5 syarat dari taubat. Dia lepaskan diri dari dosa. Yang kedua, dia sesali dosa itu. Kemudian yang ketiga, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang keempat, dia ikhlas dalam taubatnya. Kemudian yang kelima, dia bertobat sepanjang nyawanya belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Nah, itu 5 syarat tobat di syariat kita. Tidak ada disuruh membunuh diri. Tidak ada. Tapi membunuh saudaranya atau yang lainnya. Ketiga, dosa itu dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini perbedaan ya. Syariat mungkin. Syariat terjadi perbedaan. Tapi agamanya semuanya sama. Tauhid. Mengajak untuk mengikhlaskan agamanya untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu agama seluruh Nabi dan Rasul. Disepakati. Iya. Karena itu pembahasan tauhid itu pembahasan yang paling jelas dari seluruh syariat yang ada di syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan dijadikan pembahasan tauhid jadi samar, kabur. Iya. Wah, ini pembahasan tauhid ini cuma guru saya yang tahu. Ya kamu tingkatanmu belum sampai ke sana. Nah, itu tidak benar ya, cerita-cerita seperti itu omong kosong. Tauhid itu kalau seorang baca dari ayat Al-Quran hadits Rasulullah itu yang paling jelasnya, paling terangnya. Iya. Makanya itu harusnya menjadi apa? Pusat perhatian kita. Yang ketiga, bahwa risalah tauhid ini berlaku untuk setiap umat. Dan hujjah telah tegak bagi seluruh umat. Nah, ini risalah tauhid, ingat, sudah mencakup seluruh umat. Setiap umat diutus Rasul. Jangan ada yang berkata, oh ini umat ini tidak ada Rasul kepadanya. Tidak benar, pasti ada Rasul diutus kepada mereka. Jadi hujjah itu sudah tegak. Kita umat Islam ini umat ke-70. Umat yang ke-70 di atas muka bumi. Umat yang paling terakhir. Diutus kepada kita seorang Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula umat-umat sebelum kita. Semuanya ada Rasulnya. Semuanya ada Rasulnya. Baik, yang keempat. Ayat di atas menunjukkan keagungan perkara tauhid. Bahwa tauhid wajib atas seluruh umat. Ini dari pokok pendalilan penulis ya. Beliau ingin menerangkan tentang wajibnya bertauhid. Ya, bisa dibayangkan ya, setiap umat perintahnya, setiap nabi perintah pokoknya kepada umatnya adalah itu. Ani ibudullah, beribadahlah kepada Allah, wajatani buttagut, dan jauhilah tagut. Kemudian kata beliau, di dalam ayat ini terdapat kandungan la ilaha illallah. Ya. Jadi ayat ini juga ini terdapat makna la ilaha illallah, tafsirnya, penjelasan la ilaha illallah. Ya, kalau ingin tahu apa makna la ilaha illallah, ayat ini salah satu ayat yang menafsirkannya. Bahwa la ilaha illallah itu terdapat di dalamnya 2 hal. An-nafyu wal itsbat. Ada penafian, peniadaan, dan ada itsbat, penetapan. Ani'budullah, beribadahlah kepada Allah, itu penetapan. Wajatani buttagut, jauhilah tagut, itu penafian. Sama dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu penafian. La ilaha penafian. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia nafikan, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah. Terus diisbat illallah, ditetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah saja. Itu 2 rukun la ilaha illallah.
Baik. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid, kata beliau di kelanjutan faedah yang kelima, hal ini menunjukkan bahwa tauhid tidak dapat diluruskan kecuali dengan keduanya, nafi dan isbat. Jadi kalau seorang yang bertauhid itu, nah itu baru dia bertauhid kalau dia punya dua hal ini. Oh, kita ambil cara damai saja. Ya, kita beribadah kepada Allah. Tapi tidak usah kita salahkan agama yang lain. Semuanya punya jalannya dalam mengenal Tuhannya. Ini bukan bahasa seorang muslim. Seorang muslim tidak berucap seperti itu. Seorang muslim itu la ilaha illallah, dua hal di dalamnya. Itu baru benar keislamannya. Dia menetapkan bahwa yang diibadahi hanya Allah. Kemudian yang kedua, dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dia kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu dua. Baru disebut Islam. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Berpegang dengan tali Islam yang kuat, itu dua syaratnya. Siapa yang kafir kepada tagut, beriman kepada Allah. Jelas ya? Itulah makna la ilaha illallah. Jangan rubah-rubah maknanya. Ada yang lagi satu miskin ya. Kan di dalam Al-Quran dikatakan lakum dinik, apa namanya? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, dan untuk saya agamaku. Hah? Makanya inilah jangan terlalu ekstrim. Ya Masya Allah, pintar sekali berbicara. Baca ayat surah, ambil ayat terakhir saja. Coba baca dari awal surah juga, saya dengar. Kalau ada yang berdalil seperti itu, ya diingatkan aja, Pak, masih sadar? Masih. Baik, silahkan baca dari awal surah. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ya, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan mengibadahi apa yang kalian ibadahi. Baca saja dari awal. Jadi itu lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Itu bukan pernyataan silahkan memilih, tidak. Itu pernyataan berlepas diri namanya. Jadi kalau diambil konteks itu tidak sesuai dengan makna ayatnya, apalagi dia tidak mengerti dakwanya para nabi dan para rasul, nah itu ada orang-orang yang menyimpang seperti itu. Ya, amburadul cara berdalilkannya. Ya, nanti setelah itu dia lihat lagi, karena ini satu halaman surah Al-Kafirun, lihat halaman sebelumnya. Oh ini bahaya juga kalau kita sholat. Loh kenapa Pak? Kan itu di ayat dikatakan, wawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Ya itu baca satu ayat, coba Bapak baca kelanjutannya. Kan orang sholat jenis mana yang dibilang bahaya, celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Nah, itu dua sifat. Orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang riak dalam sholatnya, itu yang celaka. Bukan orang sholat semuanya. Nah, ini karena mengambil pendalilan sepotong-sepotong akhirnya berakibat seperti itu. Baik, ini pertemuan pertama ya. Harusnya kita setiap kali pertemuan bacanya 5 sampai 10 menit. Setelah itu tanya jawab. Tapi ini agak panjang, kita lebih 20 menit. Baik, saya persilahkan. Selesai dari kitab Tauhid untuk awal pembukaan. Kita buka untuk tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ikhwan yang memiliki pertanyaan, bisa ke depan untuk bertanya lewat sini. Silahkan, mungkin beberapa orang. Silakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan Ustaz untuk prioritas belajar untuk penuntut ilmu pemula atau awam. Itu yang lebih diprioritaskan adalah belajar tauhid terlebih dahulu atau adab, karena pernah saya dengarkan bahwa di majelis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa banyak jamaahnya itu atau penuntut ilmunya mempelajari adabnya terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fiik. Jadi itu ucapan-ucapan dari para ulama itu ada memang ya. Tentunya tentang pentingnya adab sebelum belajar ilmu. Ya, sebagian ulama ada yang belajar adab 30 tahun, setelah itu dia belajar ilmu 20 tahun. Ada kalimat-kalimat itu. Tapi kalimat-kalimat itu dari para ulama tersebut harus dipahami sebagaimana mestinya. Ini kaidah tauhid tadi sudah jelas kan? Tauhid itu adalah permulaan awal dakwah seluruh nabi dan rasul. Iya. Terus kalau adab, dia adab yang paling besar. Nah, sebagian orang itu nggak paham adab apa. Dia pikir adab itu cuman adab pada gurunya dia saja. Ini pada gurunya saja ya. Kalau guru yang lain dia teriakin tidak beradab biasa, nggak ada masalah. Itu tidak benar cara memahaminya. Adab yang paling pokok itu adab seorang hamba kepada Allah. Itu adab yang paling pokok. Itu namanya apa? Tauhid. Itu adab yang paling pokok. Nah, kemudian secara praktek hakiki di kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sebagaimana dalam hadits riwayat Ibnu Majah, kata beliau, kunna inda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa nahnu fityan azawira. Kami berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang masih baru tumbuh, baru dewasa. Kata beliau, fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Maka kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Apa artinya belajar iman? Hah? Itu tauhid. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an azdatna bihi imana. Kemudian kami pelajari Al-Qur'an dan kami bertambah keimanan dengan itu. Jelas ya? Nah, ini kehidupannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada yang dapat ucapan-ucapan para ulama seperti itu tadi, harus diartikan pada makna yang benar. Pada makna yang benar. Jelas ya? Karena itu jangan masuk di dalam gaya sebagian orang yang mereka di dalam mempelajari ilmu seakan-akan menganggap dirinya belajar adab. Tapi adab pada kepentingan pribadinya saja. Iya. Kadang terhadap orang lain tidak peduli. Dia berbuat kezaliman, ada yang menyelisihinya. Dia berbuat hal-hal yang tidak benar. Dan itu tidak benar ya. Itu tidak seperti itu. Karena itu dari ulama ahli sunnah yang memang mereka benar dalam ilmunya, itu enggak seperti itu. Mereka berlaku adil terhadap lawan maupun terhadap kawan, terhadap teman maupun terhadap orang yang memusuhinya. Nah, itu berlaku adil itu adab namanya. Itu etika. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik. Jadi kalau belajar itu seperti yang saya sebut diminta ya, belajar dimulai dari tauhid. Ya, ambil dari kadar tauhid yang membuat dia bisa bersyahadat di sakaratul maut. Nah, itu dia harus belajar mana la ilaha illallah. Dia harus belajar mana togut. Terus ambil dari pembahasan tauhid yang menyebabkan dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Nah, itu harus belajar 3 pembahasan pokok. Bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka, siapa Rabb yang kamu ibadahi? Man nabiyuka, siapa nabi yang diutus kepadamu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Nah, itu ada pembahasannya di pembahasan tauhid.
Insya Allah sebagiannya di buku ini akan diterangkan banyak hal dari hal tersebut. Tapi ada satu buku ya di kalangan para penuntut ilmu itu pembahasan pokok harus dikaji. Namanya Thalatsatul Usul, 3 landasan pokok. Nah, itulah bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada pembahasan tauhid kita perlukan untuk bisa berdiri di depan Allah. Menjawab pertanyaan Allah langsung. Karena Allah akan bertanya kepada setiap dari kita di padang mahsyar. Dan itu sumpah dari Allah. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabb wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabb wahai Nabi Muhammad. Sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka dilakukan, apa yang mereka lakukan di dunia. Kata Abul Aliyah 2 pertanyaannya. Apa yang kamu ibadahi dan bagaimana kamu mengikuti para rasul? 2 pertanyaan. Nah, ini penafsiran hebat ya dari Abul Aliyah. Fikih para salaf memahami ayat-ayat. Itu ayat di surah Al-Hijr. Karena itu ayat di surah Al-Qasas dikatakan wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil seluruh makhluk, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab siapa yang kalian ibadahi? Di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka tandingan bagi saya? Nah, itu yang ditanyakan oleh Allah. Itu tauhid namanya. Dan ingat, ini semuanya ada kewajiban perlu kita pelajari. Jadi kalau tidak belajar, ya jangan salahkan kecuali diri sendiri. Iya. Karena di dunia ada kesempatan. Mau belajar ada guru. Mau belajar ada guru. Jangan salahkan kecuali diri sendiri. Tidak mungkin di alam kubur itu Munkar dan Nakir tanya marrabbuka. Oh afwan Munkar dan Nakir. Kemarin saya sibuk. Belum sempat belajar. Tidak ada negosiasi di kubur. Itu kewajiban atas setiap pribadi. Jelasnya? Ada guru yang bisa mengajar. Kenapa dia tidak belajar? Datangi gurunya. Minta pelajaran. Dan sekarang lebih mudah lagi. Ada buku-bukunya, ada pelajarannya, ada rekamannya. Dia pelajari sana. Kalau ada yang dia tidak paham, datangi langsung gurunya. Ini saya tidak paham, mana ini, mana ini. Ya guru pasti akan menjelaskan. Tidak mungkin tidak dia terangkan. Sebab itu kewajibannya. Itu kewajibannya. Jelas ya? Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana menghadapi orang tua saya yang masih melakukan hal-hal yang dianggap syirik Ustadz, seperti mak baca-baca kalau orang bugis atau mapano Ustadz yang dermakan untuk apa sih namanya kanal-kanal supaya untuk keselamatan Ustadz. Karena saya sangat sedih Ustadz apabila melihat orang tua saya seperti itu Ustadz. Terima kasih. Ya barakallahu fiik. Ya tentunya kita semua bersedih ya. Kalau orang yang sangat kita cintai itu jatuh di dalam kesyirikan. Ya, karena itu subhanallah Nabi Ibrahim itu perhatikan bagaimana dia mengajak ayahnya kepada tauhid, tapi ayahnya menolak. Ya, dan kita ini alhamdulillah orang-orang tua kita itu ya banyak di antara mereka hati-hatinya itu lembut. Belum sampai saja ilmu kepada mereka. Belum sampai ilmu kepada mereka. Buktinya mereka bukan seperti orang tuanya Nabi Ibrahim, tidak mau masuk Islam. Mereka Muslim kan begitu, menganggap dirinya Muslim. Cuman jatuh di dalam kesyirikan. Mungkin mereka belum belajar. Atau mungkin dia ketemu dari dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan. Tapi dengan pakaian penasehat. Ada seperti itu. Ajarannya kepada kesyirikan tapi pakaiannya penasehat.
Mungkin ketemu seperti itu. Maka tugas kita yang pertama kita belajar dengan baik. Iya. Kalau ada dari perbuatan orang tua yang kurang bagus, kita belajar bab itu, itu kita pelajari, baca ulang-ulang, hafal dalil-dalilnya. Supaya kalau bicara sama orang tua itu mantap. Wah, hebat juga anak saya ini, Masya Allah dihafal semuanya. Nah, kan begitu kan? Tapi kalau dia cuma Pak ada begini, kamu juga apa? Baru lahir kemarin kamu. Ya. Tapi kalau dia hafal dalilnya, dia tahu pengertiannya, dia kasih rujukan buku-bukunya. Ya. Atau kalau dia tidak bisa secara langsung, dia ambil potongan-potongan ceramah terkait dengan hal yang diperlukan oleh orang tuanya. Dia nasihati, dia berikan, Pak tolong didengar. Kalau bapaknya tidak mau mendengar misalnya, dia pas duduk putar-putar aja di sampingnya. Ya kan begitu. Kan tidak mesti. Banyak cara untuk mengajak kepada kebaikan. Ya sambil ya seorang itu kalau dia jujur banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempuh jalan-jalannya, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua, memberi hidayah kepada orang tua kita seperti yang ditanyakan oleh Bapak kita tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua di atas tauhid dan menguatkan kita di atas Islam dan tauhid dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sekaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Wallahu taala alam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, mohon penjelasannya Ustaz terkait kedua ayat, yakni innaka la tahdi man ahbabta dan juga ayat wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Apakah keduanya berkesinambungan Ustaz atau terdapat tabrakan dari kedua ayat tersebut Ustaz? Karena Anda dapatkan beberapa orang yang berdalih kita tidak perlu berdakwah dengan ayat yang pertama tadi Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Ayat yang pertama di surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Ini sebab turunnya ayat terkait dengan Abu Talib. Ya, Abu Talib diajak masuk Islam sampai di akhir umurnya diajak oleh Nabi masuk Islam, dia tidak masuk Islam. Maka Nabi SAW ingin mendoakan pamannya. Maka turun ayat khusus menegur larangan berdoa. Dan ayat khusus yang kita dengarkan tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Menegur bahwa hidayah itu di tangan Allah. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ya kalau dia pakai tidak bisa berdakwah, Nabi berdakwah, mendakwai pamannya. Walaupun hidayah bukan di tangan beliau. Dan hidayah di situ maknanya hidayah taufik wal ilham. Hidayah seseorang itu menerima, masuk petunjuk ke hatinya. Dia tunduk masuk ke dalam Islam. Nah, hidayah itu Nabi Muhammad tidak memilikinya. Kamu tidak bisa memberi hidayah Nabi Muhammad kepada siapa yang kamu cintai. Sebab Allah yang beri hidayah seorang masuk Islam, ini kafir, ini tetap musyrik. Itu semuanya ketentuan dari Allah, di tangan Allah. Adapun hidayah bermakna menunjukkan jalan, mengajak manusia, menerangkan perkara, itu ada. Itulah ayat yang kedua tadi. Di akhir dari surah Asy-Syura. Wa innaka la tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Dan engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi penetapan Nabi memberi hidayah ke jalan yang lurus. Yaitu Nabi sudah menunjukkan jalan, sudah mendakwai mereka. Jelas ya? Jadi kata kuncinya itu sebenarnya dua, satu aja. Hidayah itu terbagi dua. Hidayah yang pertama namanya hidayah taufik wal ilham. Dan hidayah yang kedua namanya hidayah ad-dalalah wal irsyad.
Ada hidayah taufik dan ilham. Dia dapat petunjuk, dapat ilham menerima dari petunjuk. Nah, ini hidayah hanya di tangan Allah. Jelas ya? Hidayah yang kedua, hidayah dalalah wal irsyad. Hidayah menunjukkan dan membimbing. Menunjukkan dan membimbing. Nah, ini dimiliki oleh Nabi Muhammad dan siapa yang mengikuti Nabi Muhammad di dalam berdakwah. Baik, jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki dua pandangan. Ketika saya melihat seseorang non-Muslim, yaitu pandangan saya itu melihatnya yaitu najis begitu Ustaz, kotor. Melihatnya apa? Ketika saya pandang orang non-Muslim, saya pandang dia sebagai najis, kotor, dan orang kayak melakukan kejahatan. Dan pandangan kedua, ketika saya melihat seseorang dan tidak melakukan sholat misalnya, saya tidak tahu dasarnya apakah dia Islam atau tidak, tapi dia tidak melakukan sholat. Tapi dari itu pandangan itu, saya menganggap dia, saya bilang, orang non-Muslim ini orang tidak beres, saya bilang gitu. Dari kedua pandangan tersebut muncul kebencian terhadap orang tersebut. Pertanyaannya Ustaz, apakah dari pandangan saya itu baik untuk saya atau tidak Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jadi sudut pandangnya itu, ya kalau dibilang salah juga, tidak dikatakan semuanya salah ya. Tapi mungkin tambah sudut-sudut pandang yang lain. Ya, beri sudut-sudut pandang yang lain. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dari sirah beliau. Ketika beliau masuk ke Syam, di sana banyak orang Nasara. Dia temukan seorang rahib sudah tua beribadah, seorang pendeta beribadah di gerejanya. Sudah tua. Maka Umar waktu itu menangis radhiyallahu anhu, menangis beliau. Dan beliau baca ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Susah payah berupaya di dunia sampai sudah tua seperti itu, tapi akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu kan ayat, penafsiran ayat kan. Tapi itu sudut pandang rahmat, kasihan. Iya. Dengan mereka. Itu juga harus dihadirkan. Karena Islam itu datang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada non-muslim, kita benci kekafirannya. Benci kesyirikannya. Tapi kita doakan dia masuk hidayah. Dapat hidayah. Kita doakan dia masuk Islam. Kita cinta kebaikan, dia masuk ke dalam Islam. Nah, itu harus kita hadirkan. Jadi kadang sudut pandang itu yang kita tambah. Ada saudara kita yang tidak sholat misalnya, Muslim tapi tidak sholat. Ya, kita doakan supaya dia diberi hidayah. Jelas ya? Kita berbaik sangka Allah memberi hidayah untuknya. Nah, itu semangat namanya. Nah, itu sifat Nabi kita. Nabi itu beliau sangat semangat orang dapat hidayah. Walaupun orang itu sangat membencinya. Walaupun orang itu sangat membencinya. Iya. Coba lihat ya, saya kasih kisah lain. Nah, ini sebenarnya saya tidak suka kisah-kisah ya. Tapi saya beri dari hal yang ada pelajaran di situ. Dari kisah yang bermanfaat. Insyaallah ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, dihasankan oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullah di kitab Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul terkait dengan ayat wa yursilus sawa'iqa. Diutusnya petir itu. Ya. Jadi wa yusabbihu ra'du bihamdihi wa yursilus sawa'iqa. Jadi ketika Nabi mengutus seorang utusan kepada seorang pendeta supaya diajak masuk ke dalam Islam. Utusan sampai kepadanya. Apa jawaban yang mau diajak ini? Pendeta ini. Tuhan kamu itu terbuat dari apa?
Terbuat dari tembaga kah? Terbuat dari perak kah? Bukannya masuk Islam, malah mengolok-ngolok. Utusannya balik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melaporkan jawaban si pendeta. Kata Nabi, kamu kembali lagi kepadanya. Balik lagi. Diajak lagi. Dia ulangi jawaban yang sama. Balik lagi kedua. Dia laporkan. Kata Nabi, balik lagi kepadanya. Dia ulangi lagi jawaban yang ketiga. Kemudian Nabi berkata, kamu balik kepadanya. Masih dia ulangi jawabannya. Setelah itu Allah utus petir yang membakar dia. Tapi perhatikan ya, dari sudut semangat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikan untuk orang. Dan jangan lupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadits riwayat Al-Bukhari, beliau menghikayatkan seorang Nabi. Dan sebagian ulama berkata, Nabi menghikayatkan seorang Nabi. Sebenarnya beliau hikayatkan dirinya sendiri. Karena seorang Nabi itu dilempari oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Itu keberadaan Nabi kita ketika diusir dari Taif. Sampai berdarah-darah. Tapi Nabi ini hanya berkata apa? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sungguhnya mereka itu tidak tahu. Belum mengerti. Ini ruh. Banyak kita pegang ya. Kita mandang orang itu jangan terlalu. Walaupun dia melampaui batas terhadap kita. Tidak bertakwa kepada Allah terhadap kita. Tapi kita ini dituntut untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Kita itu tidak seperti masyarakat jahiliyah ya. Ada yang berkata, Allah la yajahalanna ahadun alaina. Panajahal alaihi fauqa jahlal jahilina. Katanya jangan sampai ada yang berbuat jahil terhadap kami. Sebab kalau dia berbuat jahil kepada kami akan balas dia dengan kejahilan di atas segala bentuk kejahilan. Katanya. Nah, kita tidak seperti itu umat Islam. Kita itu diajari berpandangan rahmat. Orang tidak bertakwa kepada Allah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita, kalau kita balas dengan hal yang tidak bertakwa juga, sama kita dengan dia, nggak ada bedanya. Tapi kita harus tetap bertakwa kepada Allah tentang dia. Nah, itu kita bertakwa itu dengan cara kita mendoakan kebaikan untuknya, mengharapkan hidayah baginya. Semoga Allah memberi hidayah dan petunjuk. Iya. Memberi hidayah dan petunjuk. Ya wallahu ta'ala alam. Nah, itu mungkin sebagian sudut pandang ya. Yang bisa dipetik. Dan yang seperti ini bisa banyak hadir di majelis-majelis ilmu. InsyaAllah ta'ala akan semakin luas nanti. Wawasan hal-hal yang indah. Di dalam melihat kehidupan. Di dalam berinteraksi dengan orang. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Bismillah, ada titipan pertanyaan Ustadz dari Jakarta. Afwan Ustadz, bagaimana penjelasan status umat setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ada masa kekosongan Nabi atau masa fatra, sedangkan mereka tidak diberikan uzur jika di atas kekafiran. Jazakallah khair. Ya, masa fatra itu kalau disebut sebagai masa fatrah, itu artinya bukan artinya tidak ada syariat Nabi itu di situ. Bukan masa kekosongan namanya. Tapi maksudnya Nabinya sudah ada. Tapi sudah banyak dari syariat Nabi itu yang tidak kelihatan. Buktinya apa? Buktinya Waraqah bin Nawfal radhiyallahu anhu. Ini paman dari sepupu dari Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu kita semua, ibu kaum mukminin. Waraqah bin Nawfal ini dikatakan kana rajulan tanassara bil jahiliyah. Dia seorang yang memegang agama Nasrani. Membaca dari kitab-kitab Ibrania. Begitu datang kepada Nabi, Nabi cerita tentang kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Waraqah bin Nawfal berkata, "Hada namus." Inilah namus. Namus itu beliau terangkan ini Jibril yang diutus ke Nabi Musa. Iya. Dan dia tahu bahwa kamu seperti ini adalah seorang nabi. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang datang dengan apa yang kamu bawa illa udi, kecuali dia pasti akan disakiti oleh kaumnya.
akan diusir dari negerinya. Maka Nabi bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya dari negeriku ini? Kata Warqa, iya. Kata beliau, lain ishtu, andai kata saya hidup, la ansurannaka nasran muazzara. Saya akan menolongmu dengan pertolongan yang paling kuat. Nah, ini pernyataan keislaman dia. Karena itu banyak ulama yang menghitung Warqa bin Naufal di hitungan para sahabat Nabi. Ada di kitab Al-Isabah, di Usdul Ghaba dan selainnya, dari buku-buku yang memuat tentang nama-nama para sahabat. Jelas ya? Ya kalau dibilang masa fatrah tidak ada sama sekali dari petunjuk, nah itu tidak ya. Tapi mungkin ada sebagian dari kekosongan, dari mana agak panjang jarak antara dua nabi, nah itu mungkin ya. Tapi kaidahnya sudah ada di dalam ayat. Setiap umat pasti diutus kepadanya Rasul. Nah itu tidak bertentangan. Begitu cara memahaminya supaya orang itu jangan mempertentangkan dari ayat ataupun hadits atau makna-makna yang sudah tetap di dalam syariat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan saya Ustaz, kiat untuk kata tauhid la ilaha illallah melekat di diri kita itu seperti apa Ustaz? Terus kedua, apakah kerukunan atau toleransi beragama itu bagian daripada tauhid? Apakah di era Nabi atau Rasul ada toleransi atau kerukunan beragama di antara? Terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jadi ini dua pertanyaan ya, Masya Allah. Semuanya perlu materi khusus. Itu ada kajian kitab khususnya. Ya kalau ingin tahu bagaimana la ilaha illallah melekat di dalam hati, pokok pertama ini bukunya yang kita kaji, Kitab Tauhid. Jelas ya? Terus kita perlu satu kajian tentang makna la ilaha illallah. Mengkaji tentang keutamaan la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya, rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, dan pendalilan yang menunjukkan kandungan dari la ilaha illallah. Nah, itu yang melekatkan. Baik. Kemudian yang ketiga, yang melekatkan makna la ilaha illallah, lalu kita ulangi pembahasan tauhid. Makanya tadi dari awal saya katakan, buku ini itu seharusnya ada di rumah kita. Sebab ini kandungan ayat, hadits, ada penjelasannya, itu mengingatkan kita tentang tauhid. Ya. Jadikan bacaan harian. Jangan pikir khatam berapa kali. Imam Al-Muzani, beliau baca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i itu lebih dari 500 kali. Lebih dari 500 kali. Kata beliau, setiap kali saya baca